Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Long Yuyin dikalahkan dengan telak oleh Nili. Dia terus teringat dengan perkataan Nili. Dia pun pulang, kemudian bertemu dengan Ying Yueru, yang menjadi kakak seperguruannya. Ying Yueru dan Long Yuyin saling berhadapan. Sepertinya, Long Yuyin sangat membenci Ying Yueru. Dia mengatakan, "Dasar iblis, kau yang membuat guruku mati. Tapi kau masih punya muka untuk datang ke sini. Kalau bukan karena keinginan guru, aku pasti sudah membunuhmu." Ying Yueru menjawab, "Sudah aku bilang, bukan aku yang membunuhnya. Itu memang sudah takdirnya. Takdir hanya bisa meminjam tanganku untuk mengakhirinya." Guru menerima ajaran dari master leluhur Faceless, meskipun kultivasinya hanya berada di alam Heavenly Axis, tapi beliau memiliki posisi yang kuat di dalam sakti bulu ilahi. Beliau ditugaskan untuk melakukan ramalan, serta memilih ketua sakti bulu ilahi. Karena identitasnya itu, beliau ditakdirkan untuk mati. Long Yuyin yang marah berkata, "Dasar iblis, aku tidak peduli alasan apapun yang kau buat. Aku tidak pernah mempercayaimu." Ying Yueru hanya bisa menghembuskan napas mendengar kata-kata Long Yuyin. Dia pun berkata, "Ying-er, di dunia ini, kaulah satu-satunya orang yang dekat denganku. Kau memiliki sifat yang keras kepala, dan kau juga menghadapi ujian yang berat kelak. Tapi saat kau menyadarinya, beberapa hal sudah meninggalkanmu. Dan saat kau merindukan mereka lagi, selamanya mereka tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Jadi kenapa kau sampai marah-marah begitu?" Long Yuyin bertanya, "Apakah kau ingin mengutukku?" Ying Yueru menegaskan, kalau itu bukan kutukan, tapi itu adalah ramalan. Hanya ada sedikit orang yang bisa mengubah takdir. Ying Yueru teringat dengan Nili. Berpindah ke Long Yuyin, dia berkata, "Takdir, ramalan langit. Apakah kau mempelajari teknik ramalan langit dari guru? Kau bisa mati." Ying Yueru menjawab, "Kalau semua orang pasti akan mati. Begitu aku mempelajari teknik ramalan langit, aku baru memahami pikiran guru. Master leluhur Faceless pernah berkata, berbudi luhur layaknya air, karena air tidak berselisih. Semua yang kita tahu hanyalah sebuah rekayasa, sebuah ilusi dari kehidupan sebelumnya, sebuah ilusi dari masa lalu. Hanya dengan menghancurkan ilusi, kita bisa mengubah segalanya menjadi kenyataan." Long Yuyin tidak mengerti dengan perkataan Ying Yueru. Dalam hati, dia berpikir, apa semua orang yang mempelajari teknik ramalan langit bicaranya aneh-aneh? Ying Yueru berkata, "Orang lain akan datang dan menggantikanku untuk menjelaskannya. Aku harus pergi sekarang, semoga kamu berhasil." Tidak peduli seberapa kuat seseorang muncul di luar sana, namun hati mereka masih rapuh dan lemah. Jadi, untuk apa kamu bertarung sebelumnya? Mendengar perkataan Ying Yueru, Long Yuyin berpikir, apakah kau betulan mempelajari teknik ramalan langit? Kalau aku memberitahu orang-orang, kalau Ying Yueru mempelajari teknik ramalan langit, dia pasti bakalan mati. Akan tetapi, dia masih memberitahuku. Paling tidak, itu membuktikan kalau hatinya masih terbuka. Mungkin kematian guru memiliki cerita lain di baliknya. Aku akan menjaga rahasia ini untukmu. Tapi untuk saat ini, aku masih tidak bisa memaafkanmu. Berpindah ke tempat tinggal Nili. Terlihat Jindan masih memakan batu spiritual. Nili mengeluh kalau dia sudah tidak memiliki batu spiritual lagi. Imbalan dari papan Sensol baru bisa diambil setelah 1 bulan. Tapi Nili perlu menembus puncak peringkat legenda. Dan Jindan sebentar lagi akan menjadi hewan spiritualnya. Dewi Yuan juga membutuhkan batu spiritual. Di alam runtuhan drakonik, tanpa adanya batu spiritual, Nili tidak bisa berlatih. Nili pun mencari cara untuk mendapatkan batu spiritual. Seseorang mengetuk pintu kamar. Ternyata itu adalah Xiaoyu. Dia berkata, "Baru beberapa hari aku tidak melihatmu, tapi kau sudah membuat keributan lain." Nili menjawab, kalau bukan dia yang mencari masalah, tapi masalah yang mencarinya. Si Long Yuyin itu benar-benar membuatku jengkel. Xiaoyu menggoda Nili. "Kau yakin dia tidak tertarik kepadamu? Kalau tidak, kenapa juga dia terus mengganggumu?" Nili menjawab, "Jangan berpikir aneh-aneh. Wanita itu hanya sombong. Orang yang tidak bisa menerima kalau orang lain lebih kuat darinya. Itu sebabnya dia terus menggangguku. Yang bisa aku lakukan cuma melawan balik. Kalau tidak,
dia akan mulai berpikir kalau tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Xiaoyu berkata, tapi kau harus tetap berhati-hati sekarang. Kau sudah memprovokasi banyak orang. Bukan hanya Long Yuyin. Aku dengar, para jenius dari distrik timur sudah memperhatikanmu. Sebelumnya, mereka hanya memfokuskan perhatian terhadap Long Yuyin. Tapi karena dia dari keluarga Dragon Seal, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Dan sekarang, kaulah yang menjadi pusat perhatian mereka. Belum lagi, kau tidak punya latar belakang yang penting. Nili pun mengerti apa yang Xiaoyu maksud. Nili berkata kalau dia akan baik-baik saja. Selama ada risiko dikeluarkan dari sakti, mereka tidak akan melakukan apapun yang bisa mengancam nyawaku. Kejadian di lapangan Sensol bukanlah apa-apa. Xiaoyu berkata, kalau begitu, apakah kau masih mau ke lapangan pelatihan lain? Nili pun menjawab, tentu saja. Lapangan pelatihan yang akan mereka kunjungi adalah reruntuhan angker. Reruntuhan itu ditemukan oleh seorang leluhur dari sakti bulu ilahi. Mereka bertiga mendatangi tempat tersebut. Sambil berjalan, Xiaoyu menjelaskan. Reruntuhan itu dipenuhi oleh para ghoul yang bisa menjatuhkan sisik jiwa saat mereka dibunuh. Setiap murid hanya diperbolehkan berada di dalam reruntuhan selama 2 hari. Semakin banyak sisik jiwa yang kalian kumpulkan, semakin banyak pula benda-benda yang bisa kalian tukarkan. Akan tetapi, sisik jiwa akan hilang jika mereka keluar dari lapangan pelatihan. Sekalipun sisik jiwa disimpan di dalam cincin ruang. Nili melihat sesuatu di depannya dan mempertanyakan, apakah itulah tempat penukarannya? Xiaoyu pun membenarkannya. Sisik jiwa hanya bisa dibawa dengan tas kain. Begitu waktu kalian habis, kalian harus menukarkan semua sisik jiwa yang kalian dapatkan. Membunuh 1000 ghoul, kalian hanya bisa mendapatkan sekitar 30 batu spiritual. Tentu saja, roh iblis, inti batu spiritual, pusaka, dan berbagai macam benda bisa kalian tukarkan dengan sisik jiwa. Xiaoyu mengajak mereka mendekati sebuah papan. Xiaoyu menjelaskan, papan tersebut sama seperti di lapangan Sensol. Reruntuhan angker juga memiliki peringkat tersendiri. Mereka melihat kalau Long Yuyin juga berada di peringkat 10. Lu Piao mengatakan ke Nili, kalau Long Yuyin ternyata membunuh sekitar 30.000 ghoul. Dia bisa membunuh sebanyak itu dalam waktu 2 hari. Kalau Nili lebih kuat daripada dia, itu berarti Nili bisa mendapatkan lebih banyak. Lu Piao kembali berkata, 1000 sisik jiwa bisa ditukarkan dengan 30 batu spiritual. Kalau 10.000, bisa ditukarkan 300 batu spiritual. Lu Piao pun berandai-andai jika bisa membunuh banyak ghoul. Xiaoyu mengatakan, kalau mereka harus berhati-hati. Reruntuhan angker itu berbahaya, apalagi kalau dibandingkan dengan lapangan Sensol. Kalau dilihat dari situasinya, kemungkinan akan ada orang yang membuat masalah dengan kalian. Selain itu, mereka bisa saja diteleportasikan ke bagian lain dari reruntuhan angker. Itu berarti mereka akan terpisah. Jadi mereka harus berhati-hati. Nili dan Lu Piao pun mengerti. Jadi mereka akan segera berangkat. Xiaoyu mengajak Nili dan Lu Piao ke pusaran, karena itu adalah pintu masuknya. Xiaoyu mengatakan kalau mereka berdua tidak perlu sampai membuka pakaian. Penjaga yang ada di sana sedikit mentertawakan mereka. Mereka mengetahui kalau Nili dan Lu Piao adalah anak baru. Penjaga itu mengucapkan semoga mereka semua selamat. Nili dan teman-temannya memasuki reruntuhan angker. Mereka semua memasuki pusaran air tersebut. Huyong yang melihat hal itu berkata, kalian ingat wajah mereka. Seseorang berkata, tenang saja Tuan Muda, kami akan mengingat mereka, meskipun mereka menjadi abu. Kami sudah mencapai alam Heavenly Pit. Mengurus satu bocah tidak akan ada apa-apanya bagi kami. Orang-orang itu adalah anak buah Huyong yang dipersiapkan untuk menghajar Nili. Orang-orang itu pun pergi memasuki reruntuhan angker. Seseorang tertawa. Ternyata itulah Hualing. Dia berkata, malang sekali. Padahal Xiaoyu saja sudah sulit melindungi diri sendiri. Tapi teman-temannya sekarang sudah menarik banyak musuh. Pekerjaanku jadi tambah mudah sekarang. Hualing memerintahkan anak buahnya untuk pergi memasuki reruntuhan angker. Dan jangan segan-segan. Para anak buah Hualing juga bergegas memasuki reruntuhan angker. Berpindah ke tempat Tetua Nanmen dan Tetua Huang. Tetua Nanmen berkata, mereka bertiga terlalu mudah menarik masalah. Sampai ada banyak orang yang mengikuti mereka ke reruntuhan angker. Tetua Huang berkata, apakah mereka juga harus pergi untuk mengatasinya? Tetua Nanmen menjawab, tidak perlu, biar mereka yang membuat kegaduhan mereka sendiri, selama masalah ini tidak lepas kendali.
Kalau mereka harus melakukan tindakan di setiap murid yang menghadapi masalah, bakalan sesibuk apa mereka nanti. Terlihat cahaya muncul dari pusaran. Cahaya itu turun. Ternyata itu adalah Nili yang diteleportasi. Nili berdiri, kemudian dia melihat di sekelilingnya. Dia berkata, "Reruntuhan angker." Energi spiritual yang ada di udara jauh berbeda dengan yang ada di lapangan Sensol. Nili melihat sesuatu berterbangan dan menyimpulkan makhluk itu pasti disebut Ghoul. Mereka datang ke arah Nili. Nili pun bergabung dengan roh iblisnya. Para Ghoul mulai mendekat ke arah Nili, sedangkan Nili mempersiapkan semburan Yin Yang. Nili mengeluarkan serangannya. Para Ghoul itu dimusnahkan oleh serangan Nili. Dari ledakan yang terjadi, banyak benda berjatuhan. Itu adalah sisik jiwa. Nili mulai mengumpulkan sisik jiwa yang berjatuhan menggunakan kantung kain. Setelah bergerak ke sana kesini di udara, Nili pun turun. Dia melihat kantung kainnya. Nili merasa kalau itu adalah hal yang mudah. Tapi kenapa peringkat besar cuma bisa mengumpulkan sedikit dalam 2 hari? Nili memasukkan tangannya ke dalam kantung. Kemudian dia mengambil sisik jiwa yang dia dapat. Nili merasa sisik jiwa tersebut pasti terbentuk dari inti roh iblis. Bahkan semburan Yin Yang Nili tidak mampu menghancurkannya. Apa betul sisik-sisik ini tidak dapat disimpan di cincin ruang? Kalau sebanyak ini, bagaimana akan membawanya? Nili pun membuat percobaan. Dia mengambil sisik tersebut, kemudian mencoba menyimpannya di dalam cincin. Perlahan Nili mulai memasukkan sisik tersebut. Ternyata sisik tersebut benar-benar menghilang. Kalau begitu, Nili harus menggunakan tas yang lebih besar. Ghoul yang ada di sini tidak begitu kuat. Lu Piao dan Xiao Yu pasti mudah menanganinya. Nili akan mencari lebih banyak lagi. Kemudian, Nili kembali mengeluarkan serangan Yin Yang-nya. Para Ghoul terkejut, ledakan pun terjadi. 5 jam kemudian, banyak sisik jiwa berhasil dikumpulkan oleh Nili. Ternyata, dari 1000 sisik, bisa bergabung menjadi satu bongkah sisik besar. Setelah setengah hari, Nili bisa mengumpulkan 20 bongkah sisik besar. Kalau begitu, Nili bakal menyusul peringkat-peringkat besar. Tapi sayangnya, Nili tidak bisa membawa keluar sisik-sisik tersebut. Kalau bisa dibawa, itu pasti akan bisa dibuat menjadi senjata jiwa. Tapi ini sudah cukup. Untuk satu bongkah sisik besar, bisa ditukar dengan 30 batu spiritual. Untuk sekarang, batu spiritual menjadi hal primer. Tempat ini sudah tidak ada satupun Ghoul. Sepertinya para Ghoul sudah ketakutan. Tiba-tiba, Nili berhenti. Dia merasakan sesuatu. Seseorang melayang di atas Nili. Pria itu mengenakan jubah hitam dengan pedang besar di punggungnya. Nili bergumam. Kelihatannya, kultivasi orang ini berada di Heavenly Pit 5 Pit. Dia tiba-tiba muncul dan memperlihatkan keberadaannya kepadaku. Mau apa dia? Pria itu terus menatap ke arah Nili. Orang-orang yang ada di sana berkata, "Bukankah itu senior Murong Yu? Dia adalah murid baru terkuat dari penerimaan murid baru sebelumnya." Mereka berdua saling bertatapan. "Siapa panda itu?" Seseorang menjawab, "Panda itu adalah Nili. Dia adalah murid terkuat di penerimaan murid baru sekarang." Seseorang menanyakan, bagaimana orang itu bisa tahu kalau panda itu adalah Nili? Dia menjawab, kalau Tuan Muda Hualing memintanya mengawasi Nili. Tuan Muda Hualing siapa? Jangan berisik. Kita harus menyaksikan pertarungan yang ada di hadapan kita. Kemungkinan prestasi Nili mengancam peringkat Murong Yu. Murong Yu menanyakan, apakah kau itu Nili? Nili menjawab, siapa kau? Pria itu menjawab, kalau dirinya adalah Murong Yu. Nili bergumam, jadi dia adalah si peringkat pertama. Nili menanyakan, ada urusan apa kau denganku? Seseorang memanggil nama Murong Yu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.